Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian yaitu tentang prosedur perizinan usaha. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya akan membahas tentang izin usaha. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur perizinan usaha. Nah, pada mata pelajaran perencanaan bisnis ini kita akan menggali lebih dalam apa itu perizinan usaha. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya serta klik juga tombol loncengnya. Nah, hal yang pertama akan kita bahas adalah perizinan usaha. Surat izin tempat usaha. Yang pertama adalah situ. Situ merupakan surat yang dikeluarkan untuk suatu badan usaha, perusahaan, perseorangan yang membuka tempat usaha. Surat izin tempat usaha atau situ ini dikeluarkan oleh badan hukum yang lokasinya berdekatan dengan tempat usaha atau perusahaan tersebut. Nah, contohnya adalah gambar di samping. Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha. Mengingat pentingnya surat izin usaha untuk tempat usaha, pastikan untuk mengurusnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun prosedur pembuatan situ antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah formulir situ harus dilengkapi dengan lampiran surat keterangan izin tertulis dari tetangga sekitar lokasi usaha, baik di bagian kiri, kanan, belakang, maupun depan. Izin tersebut harus berupa tanda tangan disertai pernyataan tidak keberatan dengan usaha yang akan dijalankan pembuat situ. Formulir situ harus diserahkan dan disahkan oleh petugas kelurahan dan kecamatan setempat. Formulir situ yang sudah disahkan kemudian harus diurus ke tingkat kabupaten. Selanjutnya, melakukan pembayaran izin usaha. Yang terakhir, melakukan daftar ulang. Nah, proses selesai. Formulir yang lolos verifikasi akan segera diterbitkan menjadi situ. Nah, berikut adalah alur proses penerbitan situ. Yang pertama adalah berkas diterima petugas BP2T. Kemudian dilakukan pelitian berkas oleh petugas. Selanjutnya, berkas tidak lengkap dan belum benar. Kemudian diberitahukan kepada pemohon atas penolakan secara tertulis. Paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Kemudian, permohonan mengajukan kembali permohonan situ disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap. Selanjutnya, berkas dinyatakan benar dan lengkap, kemudian diproses. Pejabat penerbitan izin menerbitkan situ dan meregistrasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Kemudian, situ diserahkan kepada pemohon. Nah, berikut adalah gambar dari situ. Selanjutnya, kewajiban membuat peraturan. Yang pertama adalah syarat keamanan. Perusahaan dapat menyediakan alat pemadam kebakaran, menyediakan sebuah bahan yang mudah dan penyimpanan barang tersebut dengan aman. Bangunan suatu perusahaan terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar. Ikut dan taat kepada peraturan undang-undang keselamatan kerja. Syarat ketertiban. Harus dapat menjaga ketertiban. Dilarang menyiapkan berbagai barang-barang di pinggir jalan umum. Melebihi ketentuan jam kerja dapat dilakukan dengan izin secara khusus. Yang selanjutnya adalah syarat kesehatan. Memelihara dan juga dapat menjaga kebersihan,
menyediakan suatu tempat pembuangan sampah atau kotoran, menyediakan pencegahan kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup, penyediaan berbagai alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Syarat-syarat lain, perusahaan diwajibkan untuk mengutamakan tenaga kerja dan pendidik sekitar yang memiliki KTP, menjaga keindahan lingkungan dan juga menjaga penghijauan terkait suatu perusahaan yang melanggar syarat-syarat. Yang ketiga adalah syarat izin usaha perdagangan. SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang atau jasa. SIUP untuk perdagangan jasa menyakup penyediaan jasa dan sewa menyewa, sedangkan SIUP untuk perdagangan barang hanya mencakup kegiatan jual beli barang yang tidak memerlukan proses pengolahan atau produksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/2009, SIUP diwajibkan bagi setiap usaha dengan kekayaan bersih di atas 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Namun usaha dengan kekayaan bersih di bawah 50 juta dapat mengajukan SIUP jika pelaku usaha menghendaki. Misalnya, dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya, syarat dalam pembuatan SIUP. Mengisi formulir atau blanko permohonan. Selanjutnya, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ. Kemudian, fotokopi izin gangguan atau HO. Kemudian, data tentang peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja atau blanko isian surat izin usaha perdagangan, yaitu SIUP. Selanjutnya, materai 6000 sebanyak 2 buah. Untuk penambahan sub bidang usaha dengan mengisi formulir isian penambahan sub bidang. Untuk subjek bisnis persekutuan komanditer atau CV, terdapat 3 persyaratan tambahan, yaitu adalah fotokopi akta pendirian, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang terakhir adalah neraca awal. Untuk subjek bisnis perseorangan terbatas atau PT atau koperasi, terdiri dari 4 persyaratan tambahan, yaitu surat keputusan Menteri Hukum khusus untuk PT, surat keputusan Menteri Koperasi khusus untuk koperasi, kemudian data akta, kemudian fotokopi KTP komisaris dan direktur. Berikut adalah alur dari SIUP. Kemudian kita akan membahas tentang kepemilikan NPWP. Berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. NPWP terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik. Kode unik inilah yang nantinya menjamin data perpajakan Anda tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya. Contoh NPWP adalah 12.314.979/001.002. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping, ini adalah kartu dari NPWP. Kemudian, membuat NPWP secara offline. Nah, inilah bagian jika kalian ingin menggunakan atau mendaftar NPWP secara offline. Ada 5 langkah membuat NPWP pribadi. Yang pertama adalah siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Kemudian, datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat dari alamat yang tertera di KTP Anda. Selanjutnya, isi lengkap formulir pengajuan NPWP. Yang keempat, serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Dan yang terakhir adalah menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Nah, bila alamat domisili sekarang berbeda dengan yang tertera di KTP, Anda diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari kelurahan.
Waktu pembuatan NPWP hanya 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya alias gratis. Adapun syarat-syarat membuat NPWP, yang pertama adalah untuk karyawan atau pekerja kantoran, yaitu untuk WNI, fotokopi KTP, untuk WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, kemudian surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja, dan yang terakhir adalah surat keputusan SK bagi pegawai negeri. Yang kedua adalah untuk wirausaha. Untuk WNI, fotokopi KTP, untuk WNA, fotokopi paspor dan atau kartu izin tinggal. Surat keterangan usaha atau SKU minimal setingkat lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik. Yang terakhir adalah surat penyertaan di atas materai 6.000. Untuk wanita yang sudah menikah, fotokopi NPWP suami, untuk WNI, fotokopi KTP, untuk fotokopi KK kartu keluarga, untuk WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Jika suami WNA, fotokopi dokumen perpajakan luar negeri, surat keterangan kerja dari perusahaan. Selanjutnya adalah surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang harus dikehendaki oleh dua belah pihak. Nah, inilah cara mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi tahapan yang pertama adalah melengkapi dokumen, yaitu dokumen berupa fotokopi dan formulir pendaftaran. Selanjutnya melakukan pendaftaran. Jadi kalian bisa mengupload data di e-registration di alamat https://irec.pajak.go.id. Selanjutnya, KPP menerbitkan bukti penerima surat, dan terakhir NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT dikirimkan melalui pos tercatat ke alamat wajib pajak. Nomor rekening bank. Rekening bank adalah semacam akun untuk pengguna rekening agar dengan mudah menggali penggunaannya. Untuk pengambilan uang, penggunaan harus mengunjungi lokasi bank tersebut dengan dilayani oleh seorang teller bank. Nah, berikutlah flowchart proses pembukaan rekening baru untuk nasabah. Yang pertama, nasabah bisa datang ke customer service, kemudian mengisi formulir pendaftaran rekening baru, kemudian selesai. Yang kelima adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Pengertian TDP atau tanda daftar perusahaan merupakan daftar pencatatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang membahas tentang wajib daftar perusahaan. Nah, kalian bisa melihat contoh dari tanda daftar perusahaan pada layar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur pembuatan TDP. Yang pertama, mengunjungi kantor pelayanan setempat dan mengisi formulir pembuatan TDP dengan membawa berkas yang dibutuhkan. Yang kedua adalah membayar biaya administrasi yang sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan nomor 286/2/2/85. Misalnya biaya ini beragam berdasarkan lokasi pembuatan TDP dan lama waktu pembuatannya. Petugas akan memeriksa sekaligus mengecek semua kelengkapan dan validitas data yang dimasukkan. Jika semua data sudah benar dan berkas persyaratan sudah lengkap, maka petugas akan menerbitkan TDP. Selanjutnya, petugas akan memberitahu kepada pemilik usaha apabila TDP telah selesai diproses dan siap untuk diambil. Nah, inilah alur perizinan IUP atau TDP. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta loncengnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.